Halo semuanya, selamat malam. Sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gua William. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Udah lama banget ya kita nggak kulineran bareng-bareng. Hari ini gua lagi ada di Sunter ya, tepatnya di Jalan Sunter Indah. Kita lagi ke salah satu kuliner yang lagi happening banget di Sunter Indah ya. Biasanya kalau ke Sunter Indah kan kita kenalnya sama Chongfan, kuotie yang terkenal itu, sama Chai Kue ya. Chai Kue atau Choi Pan orang biasa bilang ya. Nah, kali ini ada yang baru, yang lagi hype banget di Sunter Indah ya. Namanya adalah Misoa Kribo. Nah, tagline-nya yang gokil nih. Berdiri saat kusut. Jadi kalau gua lihat dari informasi teman-teman influencer lainnya, mereka tuh buka misoa ini awalnya karena kepepet, keadaan terus buka dan ternyata rame luar biasa. Halal ya, sudah halal untuk makanannya. Dan ya gue belum nggak tahu banyak karena gue nggak cari apapun. Biasa kita kalau syuting kulineran, kita lihat ada yang menarik, Chinese food, halal, kita langsung datang, kita share ke teman-teman semuanya. Dan kita akan lakukan honest review ya. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke dalam. Karena kondisinya teman-teman bisa lihat nih, makin malam, makin ramai, luar biasa. Nah, kita salaman dulu deh, belum kenal nih. Ya, Willy, Hendrik. Ko Hendrik, selaku owner dari Misoa Kribo. Ya. Oh, ini kan tagline-nya ya, berdiri saat kusut. Tepatnya tahun berapa sih sebenarnya? Sebenarnya belum ada setahun kok. Oh, belum ada setahun. Belum ada setahun. Kenapa berdiri saat kusut? Memang saat itu usaha Utama? Sebenarnya kan bukan usaha utama sih. Sebelumnya gue memang udah masih ada kuliner yang lain. Oke. Cuma saat itu memang udah lagi drop kok. Oh, lagi drop banget. Ya, lagi drop. Cuma mikir-mikir, ya udah mau bikin apa? Ya udahlah. Lari ke sini. Lari kesini aja, Ternyata apa yang aku bisa gol. lah. Oke, Ya, oke. gitu. Ini rame luar biasa ya kok ya. Puji Tuhan kok. Ini apa namanya, menu utamanya pasti misoa dong ya. Misoa berarti ini main di segmen halal. Halal. Artinya protein yang dipakai apa? Ayam, sapi. Ayam, Sapi pun enggak ada. enggak ada. Oh, angcu pakai nggak? Angcu enggak. Angcu enggak ya? Oh, jadi 100% halal ya. Halal. Angcu enggak, babi enggak, minyak babi enggak ya. Oke. Jadi teman-teman yang mau datang nih langsung aja ke Misoa Kribo ya. Ya. Misoa Kribo yang ada di Sunter Indah. Yes. Lokasinya tuh paling ujung ya. Kalau teman-teman datangnya dari Kelapa Gading atau dari manapun, pokoknya ini area perbatasannya Sunter Indah udah paling ujung, nggak ada lagi. Iya bener. Paling gampang deh, pokoknya paling ujung teman-teman udah langsung nyampe. Udah paling kusut, ya udah ujung ambil aja, udah sikat aja dah. Iya udah. Tapi nggak nyangka ya, Iya, begitu. rezekinya luar biasa ya. Ini ramai banget. Semua bikin sendiri ya. Kuah, kaldu ayam. Sebenarnya ya ada nyokap lah. Ini kan misoa kan sebenarnya masakan aslinya kan otentik Chinese ya. Yes. Makin kesini kan sebenarnya setahun 2 tahun belakangan ini misoa lagi naik daun ya. Nah, ini stylenya misoanya dibikin Chinese kah, dibikin apa nih? Lebih tepatnya ke Chinese, klasik ya. Klasik ya, Klasik Chinese. klasik Tapi, Chinese. Iya, tapi memang aku memang berubahnya bikinnya semua maunya halal. Maunya Maunya halal. halal. Sampai kita kan taunya kue tiaw Medan segala macam itu juga kan semuanya berdasarkan pok ya. Tapi saya enggak, saya maunya Oke. semuanya halal. Oh, jadi di convert dari yang ya kalau kita bicara Chinese klasik kan semuanya pasti pakai babi apa segala macam. Ini kita convert semuanya ke yang proses halal. Betul. Jadi buat teman-teman yang Islam juga nggak perlu takut buat datang ya. Nggak perlu Pasti takut. halal ya. Pasti halal. Oke, kita pesan-pesan dulu menu-menunya terus kita bakal cobain bareng-bareng. Kok thank you ya. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, jagoannya misoa dong ya. Semuanya jagoan sih, tinggal tergantung selera aja. Oh gitu. Oke, misoa. Jagoannya misoanya yang apa nih? Ini ada yang kita yang misoa biasa sama Oh. yang dry misoa yang kering. Oh, dry misoa. Iya. Dry misoa itu berarti kering kayak mie ayam gitu ya modelnya ya. Ya udah deh cobain dry misoanya satu. Atau Itu yang pakai kuah ke sekalian enggak? boleh. Atau ini kan kita yang biasa, ada juga yang pakai chili oil. Oh, yang biasa. Yang Cobain biasa orinya dong, ya kan? Oh, jadi dia satu porsi pakai ikan, pakai bakso ayam, pakai telur, pakai pokcoy gitu. Di sini ada tulisannya, di sini dapat semua. Oh, ini dapat semua. Wow, murah dong ya. Iya, Pakai telur juga ya. iya. Oke, berarti yang dry satu, yang kribo satu, terus mie tomat harus dong ya berarti ya. Mie tomat harus. Mie Yang seafood tomat. apa yang biasa kok? Yang seafood. Oke. Nasgornya lah harus coba ya. Nasi goreng seafood ya. Nasi goreng seafood sama kue tiaw Medannya satu. Yang belacan ya. Yang otentiknya apa?
Ya aku rekomendasikan lebih ke yang belacan. Kue tiaw belacan. Iya. Kue tiaw, tapi dia pakai kangkung juga. Pakai. Wow, itu Medan ya, masakan Medan ya? Medan. Oh gitu ya? Ini orang Medan gimana? Emang ada? Nggak tahu. KW dan KW. Ya udah deh, cobain deh. Oke, Kue tiaw kangkung belacan gitu ya? Oh, udah berapa tuh? Banyak amat. Apa aja? Selama pas itu, Udah apa aja, Kak? di sini ada misua kibau 1 yang Oke. original, sama derai misua 1 yang kering. Oke. Tomat seafood 1, nasi goreng seafood 1, Mito- tiaw belacan 1. Oh, mie tomat seafood 1 udah. Sate kerangnya juga jagoan ya katanya ya? Ini udah dari dulu. Iya, selalu dikejar orang. 5 deh, 5 tusuk ya. 5 tusuk. Untuk yang kulit crispy-nya mau nggak, Bang? Kulit Sekalian. crispy nggak usah. Kita mau Atau cobainnya bakso goreng? otentiknya aja. Bakso goreng bikin sendiri nggak? Iya. Bikin sendiri, benar. Iya. Ya udah cobain deh. 1 ya. Satu porsi isi berapa? Dia 1 tapi nanti dibagi 4 gitu. Dia potong 4, minta 2 deh. 2, oke. Ya udah, itu aja. Oh, jadi kalau sate kerang langsung ambil. Nah, bisa langsung Tuh, dimakan. banyak ya. Langsung makan ya ini ya. Iya, Bang. Oke, terima kasih. Oke teman-teman semuanya udah datang nih makanan-makanan yang kita pesan. For sure untuk dari segi harga dulu ya 30 sampai dengan 50 ribuan. To be honest ini cukup murah untuk di area Sunter dan juga apa namanya di area lokasi kuliner ya. Ini kita pesan apa aja? Sate kerang ya, sate kerangnya 10.000 satu. Isinya sih banyak dan tebel ya. Bumbunya juga kelihatannya rich banget. Bakso goreng 10.000 satu, kita beli 2 ini. Katanya semuanya homemade. Tipe bakso gorengnya yang kopong ya. Main course-nya kita pesan nasi goreng seafood ya. Nasi goreng seafoodnya kalau nggak salah 50.000. Pakai udang yang besar, teman-teman bisa lihat. Ini ada 2 biji ya. Udangnya besar asli ya. Terus ini pakai bakso ikan, ada telur juga, daun bawang, nasinya perak ya. Nasinya perak, nice. Terus apa lagi? Ada misonya, ini misonya 38.000, mau yang kering mau yang basah ya. Kalau misalnya mereka pakai ayam. Tuh ya, pakai ayam, pakai telur ya. Finishing touch-nya pakai minyak bawang. Ini sih udah pasti sedap nih. Ya. Oh, ada bakso ayam juga ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Kue tiaw Medan, mie tomat. Let's go, kita cobain semuanya ya. Sebelum kita makan yang berat-berat, kita cobain dari yang ringan-ringannya dulu ya. Apa tuh? Bakso goreng ya. Let's go. Bakso goreng enak. Ya tipenya yang kopong, dalamnya agak kenyal-kenyal gitu. Bakso gorengnya sosok. Tapi gua rasa ini kalau misalkan disajikannya digoreng lagi gitu ya sebentar aja, itu bakal lebih enak. Kenapa? Karena nanti kulit luarnya akan jadi crispy lagi, anget, terus dalamnya lembut sekali ya. Tapi for sure untuk dari segi rasa, asinnya, gurihnya itu balance, gue suka ya. Sate kerangnya 10.000 sih ini cukup besar ya. Sate kerang tuh agak mahal soalnya harganya. Oh. Kerangnya besar-besar, fortune ini fresh banget. Kenapa? Karena masih kenyal sekali. Terus rasanya pedas, asin, gurih. Dia punya aftertaste manis ya. Terus manisnya cukup dominan sih kalau gua rasa. Aftertaste-nya manis, semakin dimakan makin berasa. Jadi agak dominan sih menurut gua rasa manisnya. Ini based on selera, tapi dari segi kualitas, porsi, harga ini oke banget. Sate kerangnya oke banget. Biasanya sate kerang di Warkop Medan apa segala macam sama harga 10 ribuan nggak segede ini. Kaldunya, telurnya, bakso ayamnya, diaduk dulu. Nah ini namanya misoa nih teman-teman nih kalau yang nggak tahu ya. Namanya misoa. Misoa tuh mie klasiknya orang Chinese lah. Dia tipis-tipis gitu. Terus banyak jenisnya. Dia ada yang digaremin, ada yang enggak gitu ya. Kalau yang digaremin tuh dia base-nya agak asin, jadi harus dicuci dulu sebelum dimasak ya. Nah, miso ini teksturnya unik ya. Dia tipis, punya rasa yang unik lah pokoknya. Kita cobain ya. Orang baru punya mobil. Misonya enak. To be honest, ini pakai miso yang bagus, lembut sekali. Miso tuh lembut ya. Dia tipenya tuh miso tuh kalau dimasak ya, makin lama dimasak, dia tuh kayak
mie lodo gitu teman-teman, tapi nggak hancur, nggak belenyak gitu, ngerti nggak ya? Dia lembut, jatuhnya lembut lah, bukan belenyak ya. Gampang digigit, gampang hancur di mulut, tapi bukan yang belenyak gitu loh ya. Cobain sendiri deh. Ini misonya pakai yang bagus sih menurut gua. Teksturnya oke, miso itu punya aroma yang khas. Oke, enak banget. Kaldunya asin, gurih. To be honest, ini pasti sangat bermain dengan obat ganteng. Tapi ini enak, Ya, satu porsi dia ada telur, bakso ayamnya juga cukup banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 1 butir telur. Masih ada ayam iris. Terus ya ini kaldunya asik banget sih. Kaldunya asik banget. Kita coba pakai sambal. Wah, sedap. Jagoannya dia misonya. Kita udah cobain. Harga 38.000. Porsinya oke, cukup buat makan sendiri, cukup ya, bukan yang banyak sekali. Tapi juga bukan porsi yang sedikit ya. Misonya the best, harus cobain. 38.000 doang, berkaldu banget ya. Kita cobain lagi. Lanjut misonya. Miso kering ya. Ayamnya dulu. Kita cobain ya. Ini dia begini kita yang chili oil kayaknya. Kan dia ada yang original sama chili oil ya. Kita nggak tahu, tadi kayaknya nggak mesen chili oil ya. Dikasih yang ini ya. Cobain ya. Dia punya rasa berani, bold. Untuk yang chili oil ini little bit oily ya, tapi Kojo dari segi rasa sama tekstur sih sebenarnya oke. Tapi kalau gua pribadi yang kuah jauh lebih gua rekomendasikan ya. Yang belepetan-belepetan dulu aja ya. Nah, ini ada mie tomatnya ya. Gua salah satu pecinta mie tomat nih, jadi gua tahu mana mie tomat enak, mana mie tomat yang biasa ya. Kalau dari segi mie, kayaknya mie yang mereka pakai jauh lebih besar dari mie tomat pada umumnya sih. Tuh, ya gede-gede banget ya. Ini dia kayak pakai mie yang buat mie gomak kalau tahu ya. Mie-nya orang Aceh, mie-nya orang Batak. Yang biasa dimasak kuning ya, mie gomak namanya. Nah, itu pakai bakso ikan. Bakso ikannya pasti yang bagus ini, gue tahu mereknya. Yang gede-gede. Oke, udangnya full size, keren. Nah, kita makan pakai tomatnya pastinya ya. Ada baksonya juga ya. Cobain bakso ikan. Ini bakso ikan, otak-otak Singapura. Udah gue cobain semua. Si mie tomatnya. Ya tuh biasa mungkin dia karena rame kayak gini ya. Udangnya sih kejaga freshnya, dia masih kenyal banget. Terus kualitas yang mereka pakai nggak main-main. Otak-otak pakai yang bagus, bakso ikan pakai yang bagus. Untuk segi rasa sebenarnya ini dominan agak manis. Ini based on personal preference, agak manis. Terus kalau gua sendiri, taste si tomatnya kurang nendang, kurang yang nomad banget gitu. Nah, dominan yang gua rasa adalah rasa manis, gurih, dan kayak mereka digodok pakai kaldu seafood, jadi aroma seafoodnya kuat sekali. Kue tiaw Medan. Nah, kue tiaw Medannya mereka tipenya yang basah, bukan yang kering. Otak-otak, bakso ikan, udang. Nah, udang tadi udah habis. Udangnya rasanya udang aja ya. Oh, ini bukan kue tiaw Medan, ini kue tiaw kangkung balacan. Iya. Nah, dia tipe masaknya apa namanya? Nyemek gitu ya. Kita cobain. Kue tiaw kangkung belacan. Oh, oke sih. Ngeblend rasanya. Asik, rasanya asik. Ngeblend banget. Rasanya bold, dia kan nyemek ya, jadi asik makannya. Aroma belacannya tuh bikin nggak enak gitu. Terus ada, ini after udah ada taste pedesnya sedikit. Nah, ini dia nasi goreng ya. Gak apa-apa, kita cobain belakangan nasi gorengnya. Jadi menu penutup
pada season hari ini. Smoke hay-nya oke. Kita sikat ya. Gokil ya, masaknya bagus. Kayaknya dia pakai nasi pulen tetap, cuman dimasaknya agak lama ya, karena nasinya tetap berasa pulen, tapi cukup pecah. Smoke-nya dapat banget. Kalau dari style dia peranakan banget atau Chinese lah ya. Tipe nasi goreng yang putih, kering gitu ya, kering. Terus base bumbunya nggak terlalu ribet gitu ya. Nah, jadi rasanya tuh nggak kebanyakan rasa, nggak kebanyakan aroma, dan smoke hay-nya ini yang bikin aroma dan style peranakannya keluar banget. Udangnya sih gokil bro, gede. Menurut gua untuk 50.000 sih masih cukup affordable ya. Kita udah cobain semuanya ya. For sure ini review gua di Miswa Kribo ya. Ini bukan konten endorse, ini full honest review seperti yang biasa kita lakuin kepada brand-brand UMKM yang kita lakukan. Tidak ada uang 1% pun yang kita terima ya. Enak kita bilang enak, enggak kita bilang enggak ya. Dari sudut pandang gue secara pribadi, dengan keadaan mereka yang ramai kayak gini, ini bukan cuma jual viralitas ya. Karena untuk area Sunter ya, ini masih cukup terjangkau harganya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk segi rasa dan kualitas memang sangat pertimbangkan kalau menurut gua ya, terutama dari semua menu yang kita pesan ini gua kasih kalian 3 rekomendasi. Yang ketiga ada di sate kerang lah ya. Sate kerangnya cuma 10.000, tebel, kerangnya banyak, fresh ya, rasanya dominan manis ya. Seandainya rasanya manisnya kurang dikit aja, ini menurut gua oke banget ya. Tapi masing-masing restoran pasti punya stylenya sendiri-sendiri. Yang kedua itu ada di nasi gorengnya. Udangnya gue suka dengan mereka punya size udangnya bagus. Udangnya juga fresh, kenyal ya. Dia pakai bakso ikan, ini Pak, otak-otak pasti brand yang bagus ya. Teman-teman yang main F&B pasti tahu ini brand apa. Aroma, rasanya semuanya bagus, bakso ikannya juga bagus ya. Oke, selanjutnya yang pertama ya. Yang pertama jelas menurut gue yang terbaik adalah jatuh kepada miswa ayamnya ya. Kaldunya rich ya, kental. Atau thick gitu ya. Ini hasil penggodokan dari kaldu ayam yang cukup lama. Jadi memang rasa kaldunya benar-benar keluar banget. Bumbunya menurut gua ini sederhana sekali ya, menjadi makanan yang comforting. Di luar itu juga buat gua harga 38.000 dapat porsi yang lumayan banyak, rasa yang oke ya. Ini wajib untuk teman-teman coba sih ya. Selebihnya bukan nggak enak, tapi menurut gua so-so lah ya. Bisa dimakan, layak untuk dicoba. Mie tomatnya ya, dominan rasa manis. Saus tomatnya menurut gua, atau bumbu tomatnya kurang nendang, kurang keluar ya. Lainnya ya oke banget. Pokoknya buat gua begini aja. Thank you for watching video hari ini. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sehat selalu, Tuhan berkati. Bye-bye.